Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Ida Farida CH MPD dan Ibu Sari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Kimia. Kami selaku kelompok kelima izin untuk menyampaikan lembar kerja siswa eksperimen asam basa yang sudah kami susun dengan beranggotakan yang pertama Coironisa Ejas Darves, kemudian Dinda Afrilianti, dan saya sendiri Hilwana Mira Suryati. Si Dedennya di saya? Disebutin gak usah si Dedennya? Tapi kan gak ada orangnya. Gimana? Gak usah ya? Gak usah, weh. Oke. Yang tadi bisa dipotong kan ya, nanti sama aku dipotong. Ya, Oke, langsung lanjut ya. Oke, untuk pembahasan yang pertama ada identitas dari lembar kerja eksperimen ini. Ada mata pelajaran kimia, kemudian waktu 2 kali 40 menit, ini LKS eksperimen, kemudian kompetensi dasar, 3.10 menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan atau pH larutan, 4.10 mengajukan ide atau gagasan tentang penggunaan indikator yang tepat untuk menentukan keasaman asam atau basa atau titrasi asam atau basa. Kemudian indikator capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep asam basa larutan. Kemudian siswa dapat mengetahui konsep besaran pH larutan. Kemudian siswa dapat membaca nilai pH larutan. Kemudian siswa dapat menyajikan rancangan prosedur percobaan. Adapun petunjuk untuk melakukan eksperimen dari LKS eksperimen ini, yang pertama, membaca basmalah sebelum mengerjakan, kemudian baca dengan mat dan pahami petunjuk pengerjaan, kemudian kerjakan lembar kerja ini secara berkelompok, setiap kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang, atau bisa disesuaikan dengan jumlah kelas dan jumlah isi dalam kelompoknya bisa disesuaikan. Kemudian lakukan percobaan secara hati-hati dan gunakan alat pelindung diri. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan benar. Kemudian nomor 6, selamat bekerja. Selanjutnya wacana. Bacalah wacana berikut. Perhatikan wacana berikut. Tahu kamu, asam dan basa sering dijumpai. Berikut adalah wacana singkat tentang prosedur percobaan asam basa. Pada percobaan asam basa, langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan larutan asam dan basa. Asam biasanya diwakili oleh asam kuat seperti air jeruk, sedangkan basa dapat berupa basa kuat seperti air sabun. Kedua larutan ini harus dipersiapkan dengan konsentrasi yang tepat. Selanjutnya, sejumlah larutan tersebut akan diukur pH-nya. pH larutan asam dan basa diukur dengan menggunakan kertas lakmus dan pH meter. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keasaman atau kebasaan masing-masing larutan. Setelah kelarutan asam dan basa diuji dengan lakmus dan pH meter, akan terlihat jumlah keasaman dan kebasaan larutan yang diuji. Percobaan ini dilakukan dengan meneteskan beberapa larutan asam dan basa ke plat tetes, lalu dicelupkan pH meter atau lakmus. Tunggu perubahan warna dan catat apa yang terjadi. Ukur keasaman dan kebasaan larutan dengan trayek pH atau pH meter. Adapun himbauan untuk melakukan percobaan ini, yang pertama, pada saat menggunakan plat tetes harus dipastikan bersih lebih dahulu. Kemudian prosedur dibuat bagan alir dan identifikasi alat dan bahan yang digunakan. Kemudian amati kadar keasaman dan kebasaan larutan uji dan tentukan pH larutan. Kemudian ada hipotesis, berdasarkan wacana yang telah dibaca, buatlah hipotesis berdasarkan wacana tersebut. Contohnya, satu, bagaimana penggunaan mengukur besaran pH-nya. Bagaimana perubahan lakmus terhadap. Selanjutnya, alat dan bahan akan dijelaskan oleh Coironisa Ejas Darves kepada Baik, terima kasih moderator. Kemudian selanjutnya di sini ada mengenai alat. Nah, pada slide sebelumnya telah disebutkan bahwa percobaan ini itu akan dilakukan secara percobaan sederhana saja, yang dimana alat-alatnya dan bahannya itu telah disebutkan yang sebelumnya, dan itu disebutkannya itu secara tepat. Nah, jadi di sini ada tabel ini untuk
memperjelas apa aja bahan dan alat yang dibutuhkan oleh siswa dalam untuk melakukan eksperimen ini. Nah, jadi nama alat dan bahannya bisa dilihat dari yang lembar sebelumnya, di situ sudah dijelaskan. Jadi guru gunakan tabel di sini untuk mengelompokkan yang di mana alat, yang di mana bahan, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada lakukan proses dengan rangkai alat seperti gambar di wacana. Nah, alat yang pertama plat tetes. Nah, jadi rangkaian alatnya itu akan seperti plat tetes, kemudian ditetesi atau diisi dengan larutan atau sampel asam basanya, kemudian dicek pH-nya menggunakan pH meter dan kertas lakmus. Kemudian selanjutnya yang D selama melakukan percobaan, catatlah perubahan warna, besar pH, dan perubahan lakmusnya. Nah, di sini ada beberapa bahan. Ini sebagai contoh dari eksperimen lainnya. Di sini sampelnya ada larutan garam, air keran, larutan jeruk, dan sampo. Nah, untuk pH larutan bisa diukur dengan pH meter dan indikator universal. Kemudian perubahan warna kertas lakmus bisa ditentukan dengan menggunakan lakmus, dan sifat larutan ini bisa ditentukan mulai dari pH-nya dan perubahan dari perubahan warna kertas lakmus tersebut. Di next. Nah, kemudian di sini berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, jawablah pertanyaan di bawah ini. Jadi, pertanyaan ini itu dijawab setelah si eksperimen sebelum itu telah dilakukan. Kemudian pertanyaan ini apa sih? Nah, gunanya itu untuk agar si siswa ini tahu bagaimana sih hasil dari eksperimen yang telah mereka buat dan apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhinya juga bisa, dan juga kenapa sih kok begitu? Kenapa kok begini? Jadi si siswa bukan hanya melakukan eksperimen, tapi juga menemukan hal baru dan pengetahuan baru. Di sini yang pertama, berdasarkan larutan yang diuji, kelompokkan larutan tersebut ke dalam larutan bersifat asam, basa, atau netral seperti yang telah dituliskan pada tabel sebelumnya. Kemudian yang kedua, bagaimanakah perubahan lakmus terhadap larutan asam? Yang ketiga, bagaimanakah perubahan lakmus terhadap larutan basa? Yang keempat, tuliskan hasil pengamatan besaran pH pada percobaan. Yang kelima, apa yang terjadi jika lakmus merah dan biru dicelupkan ke dalam air garam? Dan terakhir, apa yang terjadi ketika lakmus merah dan biru dicelupkan ke dalam air keran? Kemudian di selanjutnya ada dari praktikum yang telah dilakukan, buatlah laporan dengan memperhatikan ketentuan berikut. Judul, tanggal percobaan, prinsip percobaan, alat dan bahan, prosedur percobaan, data pengamatan, perhitungan, persamaan reaksi. Nah, ini sama saja dengan membuat laporan praktikum. Ini tujuan untuk apa sih? Jadi tujuan dari laporan praktikum ini membuat siswa lebih menganalisis, misalnya tadi kenapa sih pH asam itu, kenapa warna lakmusnya berubah jadi merah, atau kenapa apa saja sih pH asam itu, atau batasnya bagaimana? Kalau misalnya warna itu di antara asam dan basa itu warnanya bagaimana? Nah, itu semua bisa dijelaskan dalam pembahasan atau prinsip percobaan dan catatan. Di sini kemudian di sini ada catatan kinerja si praktikan atau si siswa selama praktikum itu, dan laporan akan dinilai. Next, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda Afrilianti, kepadanya disilakan. Oke, baik, terima kasih moderator. Sebelumnya mohon maaf, Dinda gak bisa on cam karena terkendala di kameranya. Mungkin di sini ada rubrik penilaian, di mana yang pertama itu ada aspek yang diamati, ada keterlaksanaan. Aspek yang diamatinya itu ada menuangkan larutan uji ke plat tetes sebanyak 5 tetes. Apakah itu terlaksana atau tidak? Selanjutnya itu ada menyiapkan indikator universal dan lakmus merah dan biru. Apakah terlaksana atau tidak? Dan boleh dilihat di PPT ya, yang telah di-screenshot. Kemudian itu ada pemberian skor, di mana pemberian kategori terlaksana dengan baik yaitu 1, dan skor pemberian kategori tidak terlaksana yaitu 0. Kemudian itu ada lembar penilaian pelaksanaan praktikum.
di mana aspek yang dinilai itu adalah siswa dapat mengetahui prosedur percobaan. Yang kedua itu ada keterampilan penilaian, ketetapan memilih dan alat bahan. Kemudian itu ada pengamatan dan hasil percobaan. Nah, apakah ini apakah skor aspek yang dinilai itu sesuai atau tidak, dan ditulis skornya gitu. Kemudian itu ada rubrik penilaian laporan, di mana aspeknya itu ada kelengkapan dan sistematik isi laporan, kemudian ada ketetapan prosedur kerja, di mana indikatornya itu jika pekerjaan siswa terstruktur dan menggunakan bahasa yang baik, skornya itu bisa dilihat ya di PPT yang telah dicantumkan gitu. Selanjutnya itu ada kerapihan, kemampuan menjawab LK. Yang terakhir itu ada penulisan laporan, nilai, di mana skor yang diperoleh itu maksimal 100 poin. Mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya. Nanti kalau ada kurangnya bisa ditanyakan kembali. Mungkin dibalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Dinda. Alhamdulillah ya, pemaparan gambar kerja siswa kita pada malam hari ini sudah selesai. Untuk selanjutnya mungkin bisa didiskusikan lagi di kelas atau di lain waktu. Mungkin itu saja. Sebelumnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Udah. Sudah.